Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu konsep paling fundamental sekaligus ya paling bikin mikir dalam iman Kristiani. Gimana ceritanya sang pencipta alam semesta ini justru menjadi manusia? Yuk kita kupas tuntas konsep yang luar biasa ini. Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes itu dibuka dengan kalimat yang dalam banget ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ini bukan cuma pembukaan yang puitis loh. Ini adalah fondasi dari semua pemahaman kita tentang siapa Yesus. Dan yang lebih penting lagi, kenapa kedatangannya itu begitu krusial. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma bahasan teologi yang rumit buat para ahli kok. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, buat kita, apa dampaknya kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Biar lebih terstruktur, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari konsep firman jadi manusia, terus kita bahas hakikatnya yang ganda, misinya di dunia itu apa, nama-nama yang menggambarkan karakternya, dan terakhir, gimana semua itu menjadikannya teladan buat hidup kita. Oke, bagian pertama ini, intinya dari segala inti, misteri inkarnasi. Gimana sih caranya Allah yang tanpa batas itu datang ke dunia dalam wujud manusia? Ini bukan cuma soal kenal dia, tapi juga soal melihat dia sebagai contoh dan terang bagi kita. Nah, untuk memahami inkarnasi, kita perlu gali lebih dalam lagi soal identitas Kristus. Siapa sih dia sebenarnya? Konsep kuncinya, dia adalah satu pribadi, tapi dengan 2 hakikat. Nah, ini dia nih inti misterinya. Yesus itu bukan 2 orang yang beda, atau setengah dewa setengah manusia gitu. Bukan, dia itu satu pribadi tunggal, anak Allah yang punya 2 natur atau hakikat yang nyatu secara sempurna, ilahi dan manusiawi. Kenapa ini penting banget? Soalnya, hanya sebagai Allah sejati, dia bisa menyelamatkan kita, dan hanya sebagai manusia sejati, dia bisa mewakili kita. Coba perhatikan deh slide ini. Di sini kita bisa lihat kedua hakikatnya. Di satu sisi ada hakikat ilahinya. Dia itu kekal, sehakikat dengan Bapa, artinya punya esensi ilahi yang sama persis. Di sisi lain, ada hakikat manusianya. Lahir seperti kita dari seorang perempuan, Maria. Tapi ada satu perbedaan yang sangat krusial. Dia itu tanpa dosa. Inilah yang membuatnya layak jadi penebus kita. Jadi kalau mau disimpulkan secara singkat tapi padat, ya ini dia. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia dalam satu pribadi yang utuh dan tak terpisahkan. Nah, ini kan jadi menimbulkan pertanyaan besar ya. Kalau dia itu Allah, kenapa dia harus jadi manusia? Buat apa dia datang? Yuk, sekarang kita bedah misi Kristus di dunia. Jadi misinya itu punya dimensi hubungan yang kuat banget. Pertama, dia datang untuk menyatakan Bapa, artinya menunjukkan seperti apa karakter Allah yang sesungguhnya dan mengoreksi pemahaman kita yang mungkin keliru. Kedua, dia jadi pengantara, semacam jembatan atau imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Gak cuma itu, ada juga misi penebusan. Kristus datang untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Ini artinya, dia menggenapi rencana penebusan Allah, menghapus dosa kita lewat pengorbanannya, membinasakan pekerjaan iblis, yang artinya mematahkan kuasa dosa dan maut dalam hidup kita, dan jadi satu-satunya jalan menuju keselamatan. Lebih jauh lagi, misinya itu juga untuk memberdayakan kita. Dia memberi kita contoh sempurna tentang gimana seharusnya kita hidup. Dia juga memimpin gerejanya sebagai kepala, dan dia adalah sumber dari kehidupan dan pengharapan sejati kita. Oke, sekarang mari kita perdalam pemahaman kita tentang karakter Allah. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan melihat nama-nama dan gelar yang diberikan kepadanya. Tiap nama itu seolah membuka satu sisi unik tentang siapa dia sebenarnya. Di tabel ini, kita bisa lihat gimana nama-nama Bapa itu mencerminkan karakternya. El Shaddai, misalnya, menunjukkan dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yehovah Yireh menunjukkan dia sebagai Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Lalu Yehovah Tsidkenu menegaskan dia sebagai Tuhan keadilan. Setiap nama ini kayak jendela untuk melihat sifatnya. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Gelar-gelarnya ini mengungkapkan peran spesifiknya buat kita. Mesias itu artinya sang terpilih, juru selamat ya yang menyelamatkan kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Ini luar biasa banget. Dan terakhir, sebutan untuk Roh Kudus. Ini menunjukkan peran aktifnya dalam hidup kita sehari-hari. Dia adalah penolong kita, penghibur saat kita sedang susah, dan roh kebenaran yang membimbing kita. Nah, setelah kita paham siapa Kristus dan apa misinya, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Jadi,
Apa dampaknya buat kita? Bagaimana kebenaran ini mengubah cara kita hidup? Bagaimana dia jadi teladan bagi kita? Kristus itu memberikan kita teladan paling utama untuk diikuti, sebuah kehidupan yang didefinisikan oleh kasih, ketaatan penuh pada Bapa, kerendahan hati yang tulus, dan komitmen total untuk melayani orang lain. Inilah, bisa dibilang, cetak biru kehidupan yang seharusnya kita jalani. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dari semua teladan Kristus yang tadi kita lihat, kira-kira manakah yang paling menantang bagi Anda untuk diterapkan saat ini? Mungkin dalam hal kasih, ketaatan, atau pengampunan. Coba ambil waktu sejenak untuk memikirkannya. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.